Hello, Jessica. We're from Australian TV. Hi. How's the trial going? Yeah, I think it's been going okay, but I can't really say anything right now. I understand. because, Do you know who murdered Myrna? Do you have any ideas about who murdered No, I Myrna? have no clue. This is the face of Jessica Wongso. She's seen here after the first day in one of Indonesia's most gripping trials, where she was accused of killing her friend with poisoned coffee. And you won't believe how she went about it. 1. Menyatakan terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Harus jujur gitu loh, jangan celakain orang yang orang tidak bersalah. Bagaimana kalau anaknya tukang warteg gitu terus nggak punya kemampuan, bagaimana dong, nggak salah terus kasihan dong. Halo guys, ya kembali lagi ke David Media. Hari ini YouTubeku yang nggak seberapa ini guys ya. Pengen masuk ke segmen baru nih guys. Segmen yang lebih serius ya. Yang biasanya kita hanya nge-reaction video-video viral di TikTok yang FYP, yang nggak ada faedahnya gitu guys ya. Sekarang kita mau masuk ke segmen yang lebih serius guys. Segmen ini aku beri nama segmen Markibas. Apa itu Markibas bang? Markibas itu adalah singkatan dari Mari Kita Bahas. Asik, keren ya? Keren nggak? Oke. Nah ini guys, pertama kalinya aku masuk ke segmen yang lebih serius mode atau mode serius ya. Mohon maaf jika masih ada kesalahan-kesalahan, terutama dari info-infoku yang ku dapat. Monggo semuanya dibantu koreksi di kolom komentar apabila masih ada info-info yang aku dapat itu ada kesalahan seperti itu. Silakan juga apabila ada yang ingin menghujat, tidak masalah, silakan, saya terima semuanya guys ya. Alah, ngapain sih anjir. Ya udah, kita masuk saja langsung ke segmennya. Kuy capcus. Nah, untuk episode pertama dari segmen ini aku mau ngebahas lagi nih kasus yang kembali naik, yaitu kasus pembunuhan Myrna. Siapa lagi kalau bukan The Legend Jessica The Coffee Wongso. Kasus ini kembali viral ya guys ya, karena memang ulah Netflix juga sih nih yang bikinin film Ice Cold itu loh, apa sih namanya. Jadi naik lagi kan kasusnya, padahal tadinya udah santuy guys. Ini naik lagi nih gara-gara ulah Netflix nih. Ya, tapi bagus juga sih, bisa kita bahas dan kita telusuri kembali nih kasus Jessica Wongso yang katanya banyak kejanggalan. Oke, bagi yang belum pernah dengar kasusnya atau lihat beritanya, tapi nggak mungkin sih kalau belum pernah lihat beritanya guys ya. Pasti seluruh warga Indonesia udah pada tahu sih, kecuali kamu mungkin tinggal di pedalaman yang sinyalnya masih G kali ya. Yang lainnya udah pada 5G, kamu masih pakai G ya, itu mungkin lah ya. Belum pernah dengar kasus Jessica ini ya. Mungkin karena di wilayah jaringannya masih G. Kita ulangi kembali dah kalau gitu. Ceritanya bagaimana? Kita masuk ke kronologinya. Let's go. Nah, masuk kita ke kronologisnya guys ya. Awal mula kasus Myrna ini ketika ia mengadakan reuni bersama teman kuliahnya saat menempuh pendidikan di Billy Blue College, Australia. Reuni tersebut rencananya akan dihadiri oleh 4 orang, yaitu si korban, Wayan Myrna Salihin, kemudian Jessica Kumala Wongso, yang saat ini menjadi tersangka, kemudian Hani Bunjuwita, dan Vera. Namun reuni hanya dihadiri oleh 3 orang nih. Veranya tidak jadi ikut karena ada acara kali ya. Nah, pertemuan reuni tersebut diadakan di Cafe Olivier di salah satu mall terbesar di Indonesia, yakni Grand Indonesia, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 Januari 2016. Widih, buset, habis tahun baru anjay. Jessica Wongso datang lebih dulu. Karena datang lebih dulu, Jessica memesan es kopi Vietnam dan 2 koktail. Ya elah, yes. Lo sih mesennya es kopi Vietnam segala. Makanya mesan tuh kopi Toraja kek, atau kopi Sidikalang kek. Ini malah kopi Vietnam, gak cinta Indonesia loh. Lah ngapain gua bahas kopinya anjir. Lanjut fokus. Setelah pesanan datang, Myrna Salihin dan Hani sampai di kafe menghampiri Jessica yang duduk di meja 54. Kedatangan mereka berdua disambut oleh Jessica.
Mereka bertegur sapa, berpelukan bagai teletabis, dan menanyakan kabar. Setelah berbasa-basi selesai, Myrna dan Honey duduk. Setelah duduk, Myrna meminum kopi yang telah dipesankan oleh Jessica. Selang beberapa menit, Myrna mengalami kejang-kejang. Itulah kau kan, Myrna? Minum kopi Vietnam, makanya coba tadi kau minum kopi sidi kalang kan? Mantap. Fokus. Myrna Salihin kemudian mengalami kejang-kejang. Kemudian bibirnya mengeluarkan busa atau buih. Kemudian setelah terjadi hal tersebut, Myrna Salihin dirujuk ke Rumah Sakit Abdi Mulyo. Namun naas, Myrna meninggal dunia dalam perjalanan sebelum tiba di rumah sakit. Setelah melakukan 20 kali persidangan selama 10 bulan, Jessica ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim karena menaruh cyanida dalam es kopi Vietnam. Jessica kemudian ditetapkan hukuman 20 tahun penjara. Nah, menurut kalian guys, apa sih penyebab Jessica dituduh sebagai pembunuhnya dan apa bukti-buktinya? Kalau menurut dari data-data dan keterangan pihak berwenang, ada beberapa bukti dan penyebab Jessica dituduh sebagai pembunuhnya. Memang ya guys ya, tidak bisa dipungkiri kasus Jessica memang menyedot perhatian publik, tidak hanya dalam negeri ataupun luar negeri. Persidangan kasus Jessica selalu ramai ditonton publik. Media massa terus menjadikan kasus Jessica sebagai tajuk utama dan menyiarkan secara langsung jalannya persidangan setiap tahapnya. Sampai-sampai opini publik dalam kasus ini pun terbelah guys. Setidaknya ada dua kubu, yakni yang mendukung Jessica dan yang tidak mendukung Jessica atau yang mengatakan Jessica sebagai pembunuh Myrna, seperti itu. Karena bukti-bukti yang dihadirkan selama persidangan juga tidak cukup meyakinkan Jessica adalah pelakunya. Nah, sekarang aku paparkan deh guys ya, bukti-bukti yang aku kutip, bukti-bukti terkait pembunuhan Myrna yang aku kutip dari viva.co.id. 1. Jessica pesan kopi untuk Myrna. Seperti yang diketahui, Jessica Wongso memesan minuman berupa es kopi Vietnam untuk Myrna Salihin dan salah seorang temannya. Jessica Wongso memesan minuman jauh lebih dulu dari kedatangan sang sahabat. Fakta tersebut menjadi salah satu bukti utama dari kasus ini. Kau pun Jessica, tak ngapain kau pesan minuman duluan? Tak nggak maunya si Myrna minum kopi Vietnam, maunya kopi sidi kalangnya dia. Jessica. Nah, Jessica Wongso yakini melakukan hal tersebut agar leluasa mencampur kopi tersebut dengan racun cyanida. Kemudian, bukti yang kedua, Jessica pegang gelas kopi Myrna. Sementara itu, dalam rekaman CCTV di Cafe Olivier itu guys, telah menunjukkan bahwa Jessica memindahkan gelas sebanyak 2 kali usai kopi Myrna disajikan. Bukan hanya itu, dalam rekaman tersebut juga nampak Jessica yang memegangi tas miliknya. Mencurigakan guys ya. Rekaman pada Rabu 6 Januari 2016 itu adalah saat-saat sebelum Myrna tewas karena mengkonsumsi es kopi cyanida tersebut. Tampak pula beberapa adegan visual yang menjelaskan keterlibatan Jessica dengan perkara pembunuhan Myrna, yaitulah gerak-gerik mencurigakan si Jessica sebelumnya guys ya. Kemudian bukti ketiga yang disampaikan di pengadilan itu yaitu paper bag yang menutupi sorotan CCTV. Jessica tertangkap kamera beberapa kali membongkar pasang paper bag yang sebelumnya dibawanya. Paper bag yang awalnya berada di belakang sofa kemudian dipindahkan sejajar dengan meja. Jessica kepada pengacaranya Ota Hasibuan mengaku hal ini hanyalah iseng semata, katanya guys ya. Tapi kalau bagiku masuk akal juga sih guys ya. Karena aku juga guys kalau lagi gabut nunggu di kafe ya, nunggu kawanku guys ya. Kadang kulipat tisu kayak pesawat kertas, kadang menu itu aku bolak-balik, kadang piring pelempar gitu ya. Ya namanya gabut guys ya. Tapi kita nggak tahu ya apa yang di dalam pikiran Jessica saat itu. Perihal gerakan Jessica Wongso yang tampak menjatuhkan es kopi Vietnam dari ujung meja, Otto menjelaskan, pada saat itu posisi Myrna sudah berada di dekat Cafe Olivier, sehingga Jessica memindahkan gelas tersebut ke sisi meja yang akan diduduki oleh Myrna. Nah, itulah penjelasan Jessica. Kemudian bukti keempat yaitu celana yang terkena tumpukan kopi atau yang dipakai oleh Jessica pada saat kejadian itu hilang guys.
Salah satu di antara alasan polisi menahan Jessica Wongso adalah untuk menghindari kemungkinan tersangka pembunuhan Wayan Mirna Salihin itu menghilangkan barang bukti. Sebab ART Jessica mengaku disuruh membuang celana yang dipakai terakhir kali bersama Mirna. Sultan emang beda guys ya. Kita nggak tahu guys ya, ada dua kemungkinan guys. Dia buang celana itu untuk menghilangkan bukti, atau memang dia terlalu sultan guys ya. Bosan sama celana, udahlah buang aja gitu ya. Ngomong apa sih aku anjir. Kemudian bukti kelima, riwayat masa lalu Jessica di Australia. Pada saat persidangan berjalan, dokumen masa lalu Jessica Wongso diserahkan oleh kepolisian Australia kepada aparat Indonesia. Beberapa rahasia kelam wanita terdakwa itu pun terungkap sehingga beberapa kali berurusan dengan polisi. Beberapa masalah yang sempat dialami oleh Jessica Wongso di Australia, yakni pencobaan bunuh diri, sampai dia dirawat di rumah sakit guys ya. Kemudian dia juga mengancam akan mencelakakan salah seorang rekan kerjanya. Kemudian dia dilaporkan ke polisi karena dianggap telah mengganggu kehidupan pribadi seseorang. Aduh, agak lain ya guys ya perilakunya ya. Nah itu dia guys bukti-bukti yang memberatkan Jessica Wongso di pengadilan. Tapi menurut beberapa orang, banyak hal yang janggal guys dalam bukti-bukti serta kesaksian yang ada dalam persidangan. Nah, banyak orang penasaran juga kenapa sih bisa Jessica sekejam itu? Apa yang menyebabkan dia berani melakukan hal setega itu? Sekarang kita masuk ke penyebab Jessica ingin menghilangkan nyawa temannya. Dalam dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut, juga terungkap motif Jessica Wongso yang menghabisi nyawa sahabatnya sendiri. Awalnya, Jessica bersama Mirna dan Bun Juwita alias Hani dan Vera Rusli tinggal bersama di Australia, yakni ketika menempuh pendidikan di kampus Billy Blue College of Design, Sydney. Sekitar pertengahan 2015, korban Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan terdakwa atau si Jessica dengan pacarnya, ujar jaksa saat membacakan dakwaan. Dalam surat dakwaan juga disebutkan, Mirna saat mengetahui permasalahan itu menyarankan Jessica putus dengan pacarnya. Ngapain kau ikut campur? Sebab sang kekasih sering bertindak kasar dan pengguna narkoba. Oh, oke. Korban Mirna menyatakan, buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal. Ucapan itu ternyata membuat terdakwa atau Jessica marah dan sakit hati, sehingga terdakwa memutuskan komunikasi dengan korban atau Mirna. Selang beberapa lama setelah kemarahan itu, Jessica akhirnya putus dengan pacarnya dan mengalami beberapa peristiwa hukum yang melibatkan kepolisian Australia. Hal ini juga yang membuat Jessica semakin tersinggung dan sakit hati kepada Mirna. Sehingga untuk membalaskan sakit hatinya itu, Jessica merencanakan pembunuhan terhadap Mirna. Aneh juga ya guys ya. Si Mirna ini nggak berbuat salah kok. Si Jessica tersinggung ya. Apa kaitannya ya? Guna mewujudkan rencana itu, Jessica berusaha kembali menjalin komunikasi dengan Mirna melalui aplikasi chat di telepon pintar atau smartphone. Singkat cerita, kemudian terjadilah pertemuan pertama antara Jessica, Mirna, yang ditemani suaminya, Arif Setiawan Sumarko, di salah satu restoran di Jakarta Utara. Jadi, pertemuan di Cafe Olivier itu bukan yang pertama setelah reunian ya guys ya. Mereka pernah bertemu sebelumnya di Jakarta Utara guys, di sebuah restoran. Setelah pertemuan itu, Jessica sangat aktif menghubungi Mirna melalui aplikasi chat. Kemudian pada tanggal 15 Desember 2015, Jessica meminta Mirna membuat grup chat di aplikasi. Isi anggotanya adalah Jessica, Mirna, Hani, dan Vera. Atas permintaan itu, Mirna membuat grup chat sendiri dengan nama Billy Blue Days. Asik. Di dalam percakapan di grup chat itu, Jessica kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu dan akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari 2016. Lokasi pertemuan tersebut adalah di Cafe Olivier, West Mall, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Pemilihan tempat itu atas pilihan terdakwa. Nah, disinilah hari yang ditunggu-tunggu datang, guys. Kok hari yang ditunggu-tunggu? Maaf. Maksudnya hari yang naas itu terjadi. Benar sih, guys ya. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Jessica gitu ya. Nah, menurut jaksa penuntut, itulah dakwaan yang diberikan untuk Jessica Wongso. Jadi dari hal tersebut, jaksa menetapkan
bahwa itulah motif Jessica melakukan pembunuhan terhadap Myrna guys gitu, karena dari rasa sakit hati. Nah, kemudian kita masuk ke kejanggalan-kejanggalan dalam kasusnya Myrna guys ya. Kejanggalan yang pertama itu tidak ada bukti video di mana terlihat Jessica itu memasukkan cyanida ke dalam kopinya Myrna gitu. Sampai sekarang belum dapat dipastikan siapa sih orang sebenarnya yang memasukkan racun cyanida ke kopinya Myrna, dikarenakan gak ada videonya, video rekaman yang benar-benar menunjukkan Jessica yang memasukkan cyanida tersebut gitu. Gimana menurut kalian guys? Apakah dengan memindahkan paper bag seperti itu dan tanpa adanya bukti bahwa Jessica yang benar-benar memasukkan cyanida ke kopi Myrna itu bisa dijadikan bukti atau enggak guys? Gimana menurut kalian? Kemudian yang kedua, motif Jessica membunuh Myrna. Kejanggalan yang masih belum dapat dibuktikan selain tidak adanya video Jessica memasukkan cyanida ke dalam kopi, yakni belum ada kejelasan gitu guys ya, apa motif Jessica ini membunuh Myrna. Kalau yang ini gimana kalian guys? Kalian percaya nggak? Bagiku ya, lebih baik ditelusuri lebih dalam dahulu, karena jikalau Jessica ingin membunuh Myrna dikarenakan sekedar balas dendam karena disuruh putus sih nggak masuk akal sih guys menurutku ya. Menurutku atau saranku ini, kepolisian marilah ditelusuri lebih dalam lagi terkait motifnya Jessica melakukan pembunuhan seperti itu. Kemudian yang ketiga guys, Myrna memiliki asuransi jiwa sebesar 68 miliar. Wow. Asuransi Myrna yang berjumlah 5 juta USD atau setara dengan 68 miliar menimbulkan banyak sekali pertanyaan yang akhirnya berkembang liar gitu guys di mata publik. Ya kan? Apa yang terjadi nih coba? Apakah hal ini memang membuat spekulasi netizen Indonesia itu melayang-layang guys ya. Sampai layangan beneran aja insecure sama spekulasi orang Indonesia guys. Netizen Indonesia. Dari hal ini kita bisa langsung tahu gitu guys ya, siapa yang diuntungkan oleh kematian Myrna. Walaupun terkait dari asuransi ini sendiri ya kita belum tahu sebenarnya ya kebenarannya ya. Bisa saja hoax atau nggak benar adanya gitu ya. Kemudian yang keempat guys, pakar forensik disuap untuk bungkam. Wah, pakar psikolog forensik Riza Indagiri mengaku bahwa ia mendapatkan tawaran uang untuk bungkam atas kasus ini. Apalagi ini, kalau bagi aku berarti ada oknum yang ingin menutupi kasus Jessica ini guys, ya nggak sih? Dan poin keempat ini kayaknya sedikit berkaitan dengan poin ketiga tadi nih, yang pastinya dengan menutupi kasus ini pasti ada keuntungan ya guys ya. Pakar forensik ini tidak menyebutkan ya siapa yang melakukan penyuapan, sehingga kita nggak tahu guys siapa tersangka di balik penyuapan tersebut seperti itu ya. Bagi kalian yang tahu silahkan komen di bawah guys. Kalau yang tahu, yang beneran tahu ya, yang bukan hoax ya. Kemudian yang kelima, tidak ditemukan cyanida di dalam lambung Myrna. Nah, ini sebenarnya udah bukti yang jelas gitu guys ya. Dalam pemeriksaan dokter setelah kejadian tersebut, tidak ditemukan adanya racun cyanida dalam lambung Myrna. Berdasarkan kabar yang beredar bahwa jenazah Myrna pun tidak pernah dilakukan autopsi sebelumnya. Ahli patologi forensik RSCM Dr. Jaja Surya Atmaja mengamati bahwa wajah Myrna Salihin berubah menjadi biru setelah meninggal. Padahal korban cyanida yang seharusnya itu tidak berwarna biru, melainkan berwarna merah karena tingginya kadar cyanida atau HbO2. Ahli toksikologi yang dihadirkan oleh keluarga korban mengklaim bahwa ada kandungan 0,2 mg per liter cyanida dalam lambung Myrna Salihin setelah 3 hari kematiannya. Dosis cyanida yang dapat menyebabkan kematian seharusnya itu berkisar 50 hingga 176 mg guys. Jadi 0,2 mg ini sebenarnya tidak berbahaya, itu tidak dapat menyebabkan seseorang itu koit guys, seperti itu. Oh, ini agak lain nih ya. Nah, itulah dia guys kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan oleh beberapa pihak terkait kasusnya Jessica Wongso ini guys. Emang aku sendiri juga masih tidak yakin guys ya, kalau memang belum ada bukti kuat kayak yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris nih guys. Kita baca kata-kata Bang Hotman Paris. Pesan Hotman Paris 911 kepada Bapak Presiden Jokowi.
kepada masyarakat seluruh Indonesia dan juga kepada bapaknya Mirna agar dibaca pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ujar Hotman Paris di Instagram pribadinya, guys. Pengacara 63 tahun itu kemudian membacakan isi dari pasal 183 tersebut. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Selanjutnya, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sementara, dalam kasus Jessica Wongso ini, guys, hakim justru tidak memiliki bukti langsung yang memperlihatkan bahwa Jessica Wongso menaruh cyanida secara langsung di kopi mendiang Mirna. Jadi keyakinan hakim tidak boleh lebih dahulu. Harus ada 2 alat bukti yang sah. Dalam kasus Jessica, keyakinan hakim mendahului 2 alat bukti. Keyakinan hakim berdasarkan bukti tidak langsung tidak bisa dimultitafsir, jelas Hotman Paris. Hotman Paris juga merasa tindakan Jessica Wongso yang menaruh paper bag di atas meja tidak bisa dijadikan bukti menyembunyikan cyanida agar tidak kelihatan saat dimasukkan ke dalam gelas. Memang iya sih, guys, menurutku juga nggak masuk akal kalau sekedar memindah-mindahkan paper bag itu dijadikan bukti seseorang ingin masukkan cyanida ke dalam kopi gitu atau ke dalam gelas gitu ya. Bisa aja karena memang gabut gitu, guys ya. Oleh karena itu, Hotman Paris menyimpulkan bahwa putusan terhadap Jessica Wongso jelas melanggar undang-undang. Pasal 183 jelas-jelas dilanggar. Tidak ada video menyatakan bahwa yang membuktikan Jessica masukkan cyanida. Tidak ada video tersebut, tegas Hotman Paris seperti itu. Jadi itulah dia, guys, kasus dari Jessica Wongso yang berhasil aku rangkum. Kita rakyat awam yang nggak tahu apa-apa ini masih menebak-nebak ya, guys ya. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Apakah benar Jessica Wongso adalah pelakunya? Atau apakah ada oknum lain yang melakukannya? Atau jangan-jangan berkaitan dengan asuransi yang wow aduhai tadi tuh, guys. Kita nggak tahu, guys ya. Hanya yang penting kita doakan saja untuk Jessica apabila tidak bersalah, semoga bisa ditegakkan keadilan untuknya, dan apabila bersalah ya sudah sepantasnya dia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita juga mengucapkan turut berduka cita untuk Mirna dan keluarga yang sudah ditinggalkan. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita sebagai masyarakat Indonesia untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Kasus Jessica ini memang hype atau ngetrend, guys ya. Karena netizen-netizen di Indonesia ini yang berspekulasi sendiri tanpa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Sekarang ya kita tunggu aja dulu lah kelanjutan dari kasus Jessica Wongso ini ya, guys ya. Semoga pemerintah juga mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya ke publik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Oke, guys, sekian dari saya untuk kasus Jessica Wongso ini. Jikalau kalian suka silahkan tekan tombol like, jika tidak dislike aja gak apa-apa. Yang penting kalian happy lah. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu bahayanya kopi Vietnam ya, dan beralih ke kopi Toraja atau kopi Sidigalang. Oke, sekian dari saya permisi dulu, ciao, bye bye. Do you like sushi?